Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah jejak kontroversi Edi Darmawan dalam kasus kopi sianida. Edi Darmawan Salihin, ayah almarhumah Mirna Salihin, yang tewas akibat minum kopi bersianida, menjadi sosok yang sangat kontroversial dalam kasus kopi sianida. Dikatakan kontroversial, karena sejak awal kasus kopi sianida bergulir, hingga sekarang ini, Edi kerap kali menunjukkan sikap dan perilaku yang mendatangkan kecurigaan publik. Berikut ini, mari bersama-sama menyimak jejak kontroversi Edi Darmawan dalam kasus kopi sianida. Terkait Jessica yang mengikuti proses hukum. Menurut Edi, Jessica berurusan dengan hukum, selain karena telah membunuh anaknya, juga karena Jessica tidak pernah mau jujur kepadanya. Asal dia ngaku, kenapa dia bunuh anak saya, itu aja. Kalau masih ada pengakuan ya mungkin kita bicara lain, tapi kalau sudah lewat begini ya resiko dia tanggung sendiri. Bukan saya memutuskan lagi. Maksudnya bukan saya bisa bantu lagi. Nanti jaksa dan hakim yang ketok palunya. Ya saya bisa apa? Hukum loh yang berjalan ini. Ya main-main. Terkait CCTV di restoran Olivier. Edi menjadi salah satu saksi yang memberatkan Jessica dalam rangkaian kasus kopi sianida. Ketika di persidangan, Edi dicecar menjalis hakim soal tindakan Edi yang berkaitan dengan CCTV di restoran Olivier. Begini aja, Sita. Ini harus serahkan kepada polisi, nanti polisi akan ke kejaksaan dan langsung lanjut. Karena ini masalah hukum, kalau masalah hukum kita nggak boleh pegang, nggak boleh apa. Nah itu originalnya Pak. Oh iya. Jadi seperti Bapak, itu. Bapak nggak ada mendahului mengambil? Nggak ada Pak. Kalau saya ambil saya salah udah. Saya tahu itu. Saya ngerti hukum Pak, dikit-dikit. Hakim Binsar kemudian bertanya terkait pernyataan Edi di media, yang mengatakan masih menyimpan CCTV yang lain di rumah. Saudara di berbagai media kan mengatakan masih akan ada CCTV yang lain nanti waktunya saatnya. Begitu loh, itu membuat publik kan jadi bertanya-tanya. Begini yang mulia. Apakah memang itu masih ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, sudah mau digeledah dicatat. ke rumah saya juga boleh, nggak ada. Ya sudah. Ya, terima Cukup. kasih yang Tidak ada mulia. lagi ya, selain yang tadi ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Terkait Patrick pacar Jessica. Edi, ketika bersaksi di persidangan, bicara juga mengenai Jessica dan Patrick, yang konon ia peroleh informasi dari teman-temannya di Australia. Sama si Patrick itu about 3 years and then 1 year dia lost gitu. Hakim kemudian bertanya, dari mana Edi tahu soal hubungan Patrick dengan Jessica? Mungkin singkat aja. Saudara mendengar dari siapa bahwa Baik, Jessica saya mendengar memperkosa? dari kawan-kawan yang ada di Australia, saya kumpulin di sini waktu datang Mirna meninggal itu. Edi melihat di CCTV, Jessica yang menaruh sianida. Ketika diwawancarai Kompas TV setelah bersaksi di pengadilan, Edi menjelaskan bahwa ia yakin Jessica yang menaruh sianida, karena ia melihat CCTV. Meskipun nyatanya, tidak ada CCTV yang menunjukkan Jessica menaruh racun sianida ke gelas kopi Mirna. Ketahuan itu bahwa memang si Jessica yang racun. Udah anggapan saya begitu aja, udah nggak ada orang lain. Saya ngelihat kok di TV, CCTV itu. Sendirian nungguin mana ya, nggak ada orang lain temennya atau siapa gitu yang nyolek kayak nggak ada. Dia sendirian kayak orang bingung. Itu yang orang dokter dari mana itu, Jerman itu apa atau apoteker bener itu dicelupin ke sedotan dulu, kasarnya begitu. Memiliki botol untuk menyimpan racun sianida. Kayak gini nih tuh ada tutupnya tuh. Pengakuan Edi Darmawan terkait memiliki botol untuk menyimpan sianida sangatlah kontroversi. Bagaimana tidak, sejak proses penyidikan sampai pada tahap persidangan di pengadilan, jangankan botol tempat menyimpan sianida, asal-muasal sianida pun hingga kini masih menjadi misteri. Pengakuan Edi tentang botol sianida tentu saja kemudian melahirkan kecurigaan publik mengenai aroma rekayasa dalam kasus kopi sianida. Menolak dengan keras otopsi ulang pada jenazah Mirna. Otopsi ulang, Om kan bilang bangkitin aja mayat Mirna. Gue bilang lewatin mayat gue dulu. Ketika pihak Jessica menghadirkan saksi ahli patologi, ayah Mirna langsung berang. Ia dengan penuh emosi menolak mentah-mentah otopsi ulang pada almarhumah anaknya. Padahal, sejak kematian Mirna, tidak ada upaya otopsi dari pihak penyidik yang diketuai Kris Hamurti. Penolakan otopsi tersebut tentu saja sangat mencurigakan.
Edi sepertinya sedang melakukan upaya menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Memiliki rekening koran Rangga, salah satu pegawai Oliver. Ini rekening Rangga nih 2 bulan. Desember sampai Januari, sampai itu orang datang. Sebagaimana diketahui, Rangga sempat menjadi perbincangan publik, lantaran diduga menerima suap sebanyak 140 juta. Edi Darmawan kemudian mendadak menjadi kuasa hukum Rangga. Ia dengan bangganya menunjukkan rekening koran Rangga, yang meskipun kita tidak pernah tahu, apakah itu benar-benar rekening Rangga. Selain itu, kita juga perlu bertanya, kuasa apa yang membuat Edi dapat mengambil rekening koran orang lain? Apakah Edi juga penyidik? Rasa-rasanya, Edi memang bagian dari Polri. Membawa-bawa nama Kapolri Tito Karnavian. Nah, Kapolri kan dari awal udah bilang, ini bakalan perang intelektual nih lo. Sidang lo nih nggak gampang. Pada waktu memberikan keterangan terkait kasus kopi sianida, Ayah Mirna seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya mendatangkan kecurigaan publik. Lihat saja ketika kasus sedang berjalan di pengadilan, Edi Darmawan mengaku bahwa ia telah diberitahu oleh Kapolri Tito Karnavian bahwa kasus Jessica akan berlangsung lama karena terjadi perang pendapat. Padahal, kalau kita bandingkan dengan kasus Sambo, dapat kita lihat bahwa orang tua Brigadir J sama sekali tidak pernah memberikan komentar tentang masalah teknis hukum, terutama di pengadilan. Orang tua Brigadir J benar-benar hanya berkomentar tentang kedukaan dan kehilangan mereka, sekaligus mengutuk tindakan keji Sambo. Sementara itu, Ayah Mirna tidak pernah sekalipun berkomentar tentang kedukaan dan kehilangan yang ada. Dia sedari awal menggiring opini publik untuk meyakinkan bahwa Jessica lah yang membunuh Mirna. Tiba-tiba minta maaf kepada Otto Hasibuan. Aksi Edi yang biasanya garang dan arogan ketika proses persidangan kopi sianida berjalan, kemudian diwarnai aksi yang sangat berlawanan, yakni tiba-tiba minta maaf kepada Otto Hasibuan. Tentu saja aksi kontroversi Edi ini mendatangkan kecurigaan yang lebih parah dari publik. Saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Sebenarnya, ada 2 gelagat Edi Darmawan yang besar kemungkinan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pertama, mengaku memiliki botol tempat menyimpan racun sianida. Sejak awal kasus kopi sianida bergulir, Edi Darmawan pernah melakukan tindakan yang menghebohkan publik, yaitu menunjukkan sebuah botol yang menurutnya sebagai tempat Jessica menyimpan racun sianida. Padahal, sejak awal penyelidikan, penyidik tidak pernah menemukan botol tempat menyimpan sianida. Bahkan, penyidik hingga kini tidak pernah tahu dari mana sianida itu didapatkan. Apa yang dilakukan Edi tentu saja sangat aneh, karena ia memiliki barang bukti kejahatan, tetapi tidak pernah dihadirkan pada waktu persidangan. Artinya, ia menyembunyikan barang bukti suatu tindak kejahatan. Kedua, mengaku memiliki rekaman CCTV tangan Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna. Pengakuan Edi ini dilakukan pada suatu acara, yakni acara wawancara dengan Karni Ilyas. Ketika Edi menunjukkan video rekaman CCTV, yang mana ada tangan yang ia anggap, tangan Jessica yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam gelas Mirna, pembawa acara Karni Ilyas kaget bukan kepalang. Publik juga tentu saja sangat kaget dengan video rekaman CCTV yang ditunjukkan Edi Darmawan tersebut. Bagaimana mungkin Edi memiliki sebuah video rekaman CCTV terkait suatu tindak kejahatan, yang notabene Edi bukanlah siapa-siapa? Barang-barang bukti sudah seharusnya hanya dimiliki oleh penyidik. Kedua tindakan Edi, yaitu memiliki botol sianida dan memiliki video rekaman CCTV rahasia, merupakan tindakan pelanggaran hukum yakni menyembunyikan barang bukti. Pasal 221, 1, kedua KUHP, menyatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain KUHP, juga diperkuat oleh pasal 32 ayat 1 UIT. Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik. Berikut
Mari kita bersama-sama menyimak komentar para pengacara ternama, di antaranya, Hotman Paris, Komarudin Simanjuntak, Roni Talapesi, dan Deo Lipa. Pertama, komentar Hotman Paris. Sebagaimana diketahui, Hotman Paris terlibat sangat aktif dalam menggalang dukungan publik demi mendapatkan keadilan untuk Jessica. Bahkan, ia menjadi pelopor gerakan tagar gerasi Jessica dengan menggeruduk Instagram Presiden Jokowi. Meskipun, pada akhirnya, Jessica menolak untuk mengajukan gerasi. Halo bapaknya Mirna, lu pakai otak dong. Lu dari mana dapat botol itu, Mas? Mana mungkin botol itu dikasih oleh Jessica ke kamu? Insting, Bang. Pakai insting. Hotman Paris benar-benar menggunakan instingnya sebagai pengacara. Ia sangat cermat melihat aksi-aksi aneh binti ajaib dari Edi Darmawan, semisal menunjukkan botol sianida. Hotman mempertanyakan dari mana kakek Edi mendapatkan botol tersebut. Tidaklah mungkin Jessica yang dituduh sebagai pelaku memberikan botol itu kepada Edi. Lagi pula, botol tersebut seharusnya menjadi salah satu bukti utama dan hanya penyidiklah yang berhak atas semua barang bukti tersebut. Bukan Edi Darmawan. Kedua, komentar Komarudin Simanjuntak. Komarudin Simanjuntak, yang tidak lain pengacara keluarga Brigadir Joshua, yang menjebloskan Ferdi Sambo ke penjara, juga memberikan komentar pedas terhadap Edi Darmawan. Wajar dia dilaporkan. Pertama, dia bikin video yang tangannya terselip gitu loh. Dari bawah meja gitu loh. Itu kan rekayasa itu. Selain itu, dia juga diduga bersekongkol dengan petinggi-petinggi kepolisian. Komarudin menilai Edi Darmawan wajar dilaporkan ke polisi. Ia menuturkan bahwa rekaman CCTV yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna adalah rekayasa. Komarudin juga menilai bahwa ayah Mirna wajib dilaporkan karena ia diduga bersekongkol dengan petinggi-petinggi Polri. Hal ini jelas terbukti dari pernyataan-pernyataan Edi Darmawan yang seringkali menyebutkan nama-nama petinggi Polri. Ketiga, komentar Roni Talapesi. Pengacara Barada Eliezer, dalam lingkaran kasus kematian Brigadir Joshua, yang kemudian berhasil membebaskan Eliezer dari hukuman berat, dan menjadikan Eliezer sebagai kolaborator of justice, juga memberikan komentar cukup pedas terhadap Edi Darmawan. Ada keanehan ya kalau seandainya ayahnya Mirna menyampaikan permintaan maaf kan, tetapi apabila permintaan maaf ini mau disampaikan secara tulus, tentunya ini merupakan hal yang positif ya. Tetapi kembali lagi bahwa kalau dia tiba-tiba menyatakan permintaan maaf, tentunya ada tanda tanya kan. Roni Talapesi sepertinya menilai Edi dengan cukup bijak. Ia melihatnya dari dua sisi, yaitu dari sisi nurani dan juga dari sisi yang lain, yang kemudian membuatnya bertanya-tanya terkait motif permohonan maaf Edi kepada Otto Hasibuan. Keempat, komentar Deo Lipa. Pengacara yang sempat menjadi kuasa hukum Barada Eliezer, yang terkenal memiliki penampilan eksentrik ini, juga memberikan komentar pedas, bahkan memberikan kecurigaannya terhadap gelagat Edi Darmawan. Pasti ada sesuatu yang ditutupi dari permintaan maaf. Permintaan maaf ini selalu ada tujuan, tujuan tidak terselubung maupun tujuan terselubung. Kalau tujuan tidak terselubung berarti kan meminta maaf karena ada suatu kesalahan yang faktualnya ada. Tapi kalau terselubung, ini berarti dia minta maaf, walaupun dia bilang tidak ada kesalahan, tapi sebenarnya ada kesalahan yang diumpetin. Deo Lipa tampaknya menaruh kecurigaan yang sangat berat terhadap Edi, terutama ketika Edi tiba-tiba minta maaf dengan Otto Hasibuan. Deo Lipa bahkan sampai menjelaskan bahwa minta maaf yang dilakukan Edi mengandung sesuatu yang terselubung, atau sesuatu yang sengaja disembunyikan. Selain menaruh kecurigaan yang berat terhadap gelagat Edi, Deo Lipa juga menyarankan supaya Edi Darmawan melakukan upaya-upaya perdamaian dengan pihak Otto, tujuannya tentu saja agar dapat membongkar kasus yang penuh dengan kejanggalan tersebut. Mungkin ada ketakutan-ketakutan dari Pak Edi Salih ini nih terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak. Kalau Pak Edi ini kemudian menyimpan sesuatu yang terselubung tadi,
dia timbul kekhawatiran dan ketakutan.